Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Romanus Jumardi, bisa dipanggil Romo. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah biografi dari seorang misionaris yang bernama Pater Ernest Wasser. Pater Ernest Wasser atau lebih dikenal dengan panggilan Pater Wasser lahir di Swiss pada tanggal 15 Juli 1927. Pada umur 20 tahun, tepatnya 1949, Wasser muda memutuskan untuk masuk novisiat SPD atau Serikat Sabdalah di Santa Claus Augustin, Jerman. Masa pendidikan seminarinya berjalan mulus sehingga ia ditabiskan menjadi seorang imam Katolik pada tahun 1954. Pada tahun 1968, Pater Wasser dipercayakan oleh pemimpin SPD sebagai pemimpin Roma misi Hildeshausen, Swiss. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1971, ia diangkat sebagai pemimpin SPD Swiss. Sebagai umat Katolik dan warga negara Swiss, Pater Wasser harus patuh pada tanah kelahirannya. Maka ia pun diutus sebagai pastor tentara Swiss untuk mengikuti perjanjian internasional tentara Eropa di Roma pada tahun 1976. Setahun kemudian, Pater Wasser mendapatkan panggilan baru menjadi misionaris di negeri asing atas permintaan Monsignor Vitalis de Barros, Uskup Ruteng kala itu. Negeri yang jauh dari tanah leluhur dan keluarga yang diasingkan. Negeri tersebut lantas tak membuat semangat dari Pater Wasser mengendor. Sebaliknya, panggilan membiara dari Pater Wasser kian membara. Bersama Sang Imam Yesus Kristus dan semangat spiritualitas Santo Claus yang merasuk semakin menetapkan langkah menuju Indonesia, ladang yang akan digarap. Pater Wasser tiba di Jakarta pada tanggal 8 Februari 1977. Dari Jakarta menuju Manggarai pada tahun 1979. Monsignor Vitalis de Barros menugaskan Pater Wasser sebagai pastor paroki Wangkem. Pada usia 93 tahun, tepatnya tahun 2020, Uskup Ruteng Monsignor Cyprianus Hormat membebas tugaskan Pater Wasser dari segala tugas pastoralnya. Kini ia menjalani masa pensiunnya di Wangkum sebagai misionaris. Pater Wasser dijuluki Bapak Pembangunan Manggarai. Banyak karya yang telah diberikan untuk tanah Manggarai. Sejak pembangunan hingga saat ini masih bisa kita nikmati, seperti rumah ibadat, gedung sekolah, dan lain-lain. Hal menarik dari Pater Wasser juga yaitu Pater Wasser ikut membangun masjid di beberapa lokasi di pesisir pantai. Di samping sebagai imam, Pater Wasser yang bertugas di paroki juga turun langsung pada karya kemanusiaan, khususnya pembangunan. Di sektor pembangunan, Pater Wasser mengembangkan model pembangunan pendidikan yang unik, yaitu semi-seminari. Tempat persemian biarawan-biarawati serta rohaniwan Katolik. Disebut semi-seminari, siswa ini terdiri dari pelajar putra-putri atau sekolah campuran, bukan seminari pada umumnya. Salah satu pembangunan dari Pater Wasser yang masih kita kenang yaitu sekolah Santo Claus Kuu dan Santo Claus Perang. Demikian pembacaan biografi dari saya ucapkan terima kasih.